Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jangan lupa absensi learning ya. Nah, materi hari ini adalah Internet Gateway. Oke, kita masuk ke pengertian Internet Gateway. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu gateway. Gateway adalah perangkat yang digunakan sebagai media untuk menghubungkan suatu jaringan komputer dengan satu atau beberapa jaringan komputer lain yang menggunakan sistem protokol yang berbeda. Sehingga setiap jaringan komputer dapat mengakses informasi yang dimiliki oleh jaringan komputer lain protokol yang berbeda. Jadi, Internet Gateway merupakan sebuah perangkat yang tugasnya sebagai jalur atau rute yang menunjukkan alamat apa saja yang dapat atau ingin dituju oleh klien. Dan klien dapat mengakses keduanya di seluruh sistem jaringan komunikasi di PC dengan menjadikan gateway sebagai gerbang komunikasinya terlebih dahulu. Sehingga keamanan data, informasi, maupun pertukaran datanya dapat terjamin kerahasiaannya dan performanya terjamin bagus. Oke, kita masuk ke fungsi gateway. Fungsi gateway adalah sebagai media untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan jaringan komputer lainnya yang berbeda protokol. Sedangkan jika dirinci secara lebih mendalam, maka fungsi gateway adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama berguna untuk protokol converting. Karena gateway adalah alat penghubung antara dua komputer dengan protokol, maka kedua komputer yang terhubung sudah menjadi fungsi gateway. Fungsinya untuk menyesuaikan protokol sampai bisa saling terkait dan terhubung satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, memudahkan akses terhadap informasi. Gateway juga berfungsi memudahkan pengguna mendapatkan akses terhadap informasi. Sebab kedua komputer sudah saling terkoneksi dan siap untuk saling bertukar data atau informasi. Nah, tanpa adanya gateway, persalinan data antara kedua komputer yang berbeda protokol tidak akan terjadi. Yang ketiga, berbagi perangkat keras. Nah, penjelasannya, berbagi hardware dalam hal ini misalnya untuk printer server. Contohnya dalam sebuah jaringan instansi atau lainnya ada satu buah printer yang ingin digunakan secara bersamaan. Maka, Anda bisa memakai sistem gateway. Nah, yang keempat, pengamanan serta pengaturan data. Dengan adanya gateway untuk instansi, perusahaan, dan lingkungan bisnis akan sangat mudah untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan data-data penting. Dalam perusahaan atau organisasi, pasti terdapat berbagai ruang kerja yang terpisah-pisah. Kurang lebih seperti itulah gateway. Diperlukan untuk saling terhubung satu dengan yang lain. Nah, yang kelima, menstabilkan dan meningkatkan performa komputasi. Nah, suatu saat Anda ingin mengupdate performa komputasi, maka tugas-tugas komputasi dapat di-share dengan merata ke setiap komputer, menjadi lebih stabil dan performanya akan meningkat. Yang keenam, sebagai pintu masuk jaringan satu dengan jaringan lainnya. Sesuai dengan namanya, yaitu pintu gerbang. Gateway adalah hardware jaringan komputer yang berfungsi sebagai pintu masuk antara satu jaringan dengan jaringan lainnya. Dengan adanya gateway, maka suatu jaringan yang lebih besar dapat terbentuk
menjadi satu kesatuan utuh. Nah, yang ketujuh, menggabungkan dua atau lebih jaringan dengan arsitektur dan topologi yang berbeda menjadi satu jaringan yang utuh. Nah, maksudnya tidak semua jaringan memiliki arsitektur, topologi, dan juga pola yang sama. Ketika Anda menghubungkan jaringan tersebut menjadi satu, maka tentu saja akan mengalami sedikit kesulitan. Karena arsitektur yang berbeda pasti akan mengalami masalah kompatibilitas. Karena itulah digunakannya gateway. Gateway akan membantu menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lainnya, meskipun jaringan tersebut memiliki pola, topologi, dan arsitektur yang berbeda. Yang kedelapan, menghubungkan satu jaringan komputer besar dengan jaringan komputer besar lainnya. Selain menggabungkan antar jaringan yang memiliki arsitektur dan topologi yang berbeda, gateway juga memiliki fungsi lainnya, yaitu untuk menghubungkan dan juga menggabungkan jaringan komputer yang besar dengan jaringan komputer yang besar lainnya, dan juga menghubungkan jaringan komputer yang besar dengan jaringan komputer yang lebih kecil. Oke, baiklah, sampai di sini video materi pembelajaran kita. Sampai ketemu video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.